Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Nafisa Putri dengan NIM belakang 176 dari kelas 5D Akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik yaitu tentang analisis program-program yang sedang berjalan pada perencanaan strategis. Yang mana video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Bu Reskino SE, MSI, AK, PhD, CA, CMA, SERA, CBV, CDMS. Materi bahasan yang saya bawakan itu ada 6 poin. Yang pertama itu ada perencanaan strategis, yang kedua analisis program-program yang sedang berjalan, yang ketiga pendekatan analisis program-program yang sedang berjalan, terus yang keempat ada pendekatan analisis program digunakan untuk perusahaan apa dan pada saat apa, yang kelima ada kelebihan dan kekurangan analisis programnya itu, terus yang keenam ada tahap analisis program yang sedang berjalan. Nah, yang pertama ini ada perencanaan strategis. Nah, perencanaan strategis ini tuh merupakan proses penting yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Namanya juga perencanaan, jadi kita tuh udah nyiapin rencana dulu di awal tuh perusahaan tuh mau kayak gimana ke depannya. Jadi kita udah punya arah kayak gimana ke depannya perusahaan itu bakal jalan gitu. Terus proses ini juga ngelibatin penentuan visi, misi, tujuan, serta strategi yang sesuai dengan analisis kondisi internal dan eksternal dari perusahaan itu sendiri. Terus juga agar strateginya ini tuh dapat berjalan efektif, lancar, perusahaan tuh perlu melakukan analisis terhadap program-program yang sedang berjalan. Analisis ini tuh bertujuan agar memastiin kalau misalnya program-programnya ini tuh relevan dengan rencana perusahaan tadi. Terus juga dapat mendukung tujuan dari strategisnya itu sendiri. Nah, yang kedua ini adalah analisis program-program yang sedang berjalan. Jadi dari perencanaan yang udah kita atur di awal itu, kan sering berjalannya waktu kita kan ngelakuin si programnya itu kan. Nah, dari program yang sedang kita lakukan sekarang ini tuh kita lakukan analisis lah. Jadi itu kita kayak proses evaluasi terhadap program-program yang sedang kita lakukan. Tujuannya itu biar menilai apakah program yang kita lakukan ini tuh efektif, efisien, dan relevan dengan tujuan strategi organisasi. Selain itu juga dengan menganalisis ini membantu kita mengidentifikasi SWOT-nya. Jadi kita tahu kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, dan tantangannya yang dihadapi selama pelaksanaan program ini sendiri. Lanjut yang ketiga ini ada pendekatan analisis program yang sedang berjalan. Nah, pendekatannya ini tuh ada dua. Yang pertama ada analisis rantai nilai atau value chain analysis. Yang kedua itu ada activity based costing. Nah, analisis rantai nilai ini tuh adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Komponen dari rantai nilai ini tuh ngeliputin aktivitas utama kayak misalkan logistik masuk, logistik keluar, pemasaran, penjualan, dan layanan. Terus kalau misalkan aktivitas mendukung itu kayak misalkan infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, terus juga pengembangan teknologinya. Nah, lanjut pendekatan yang kedua itu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Yang mana ABC ini tuh metode perhitungan biaya yang mengalokasikan biaya ke aktivitas berdasarkan penggunaan sumber daya oleh setiap aktivitas. Lanjut yang keempat itu ada pendekatan analisis program digunakan untuk perusahaan apa dan pada saat apa. Nah, yang pertama kalau misalkan buat analisis rantai nilai itu digunakan untuk perusahaan yang fokusnya itu emang proses produksi atau layanan kayak misalkan manufaktur, retail, atau layanan jasa. Dan untuk contoh itu kayak misalkan pabrik sepatu, restoran, atau perusahaan logistik. Terus kalau ditanya dilakukan pada saat apa? Itu ketika perusahaan ingin mengetahui aktivitas mana yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan aktivitas mana yang bisa dihapus atau diperbaiki. Nah, kalau misalkan buat contohnya itu kayak misalkan sebuah toko kue melihat bahwa aktivitas dekorasi kue ini tuh memberikan nilai tambah karena pelanggan ini bersedia membayar lebih untuk dekorasinya itu. Nah, tapi aktivitas distribusinya ini aktivitas distribusi langsung ke pelanggan ini tuh memakan banyak biaya, padahal kontribusinya rendah. Nah, makanya solusinya ini tuh harus dioptimalkan jaringan distribusinya agar lebih hemat biayanya. Lanjut kalau misalkan di activity based costing atau ABC itu digunakan untuk perusahaan yang ingin mengalokasikan biayanya secara lebih detail berdasarkan aktivitas yang cocok untuk perusahaan dengan banyak aktivitas dan produk. Contohnya itu kayak perusahaan manufaktur multiproduk, terus rumah sakit atau firma.
Nah, dilakukannya itu ketika perusahaan ingin mengetahui aktivitas yang menghabiskan biaya besar dan mengevaluasi efisiensinya. Nah, contohnya itu kayak misalkan sebuah rumah sakit. Rumah sakit menemukan bahwa aktivitas pendaftaran pasiennya itu membutuhkan biaya besar karena masih dilakukan manual. Nah, solusinya ini tuh dengan beralih ke sistem digital untuk mengurangi biayanya. Nah, terus kalau misalkan ditanya, kita tuh mesti memakai keduanya atau bisa salah satu? Nah, ini tuh kita tuh bisa milih salah satu atau mengkombinasikannya, tergantung kebutuhannya. Pokoknya kalau misalkan gunain rantai nilai ini tuh, kalau fokusnya itu pada aktivitas bernilai tambah. Terus kalau misalkan gunain ABC itu, kalau fokusnya itu pada alokasi biaya dan efisiensi. Bisa juga dikombinasiin keduanya kalau misalkan mau ngelihat hubungan antara nilai tambah, aktivitas, dan efisiensi biaya. Lanjut yang kelima itu ada kelebihan dan kekurangan analisis program rantai nilai dan ABC. Buat kelebihannya di analisis rantai nilai itu, yang pertama itu fokus pada nilai tambah. Jadi tuh ngebantu perusahaan memahami aktivitas mana yang benar-benar memberikan manfaat bagi pelanggan. Yang kedua itu peningkatan efisiensi. Jadi mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisiensi atau tidak relevan untuk dihilangkan atau diperbaiki. Terus yang ketiga itu untuk meningkatkan daya saing. Jadi ngebantu perusahaan itu buat ningkatin kualitas layanannya ataupun produk untuk bersaing di pasar. Nah, lanjut yang kedua itu kalau misalkan di activity based costing, itu yang pertama akurasi biaya. Jadi memungkinkan pengalokasian biaya yang lebih tepat berdasarkan penggunaan sumber daya oleh setiap aktivitas. Nah, terus yang kedua itu mengidentifikasi aktivitas mahal. Jadi ngungkapin nih aktivitasnya dengan biaya tinggi sehingga dapat dicari cara untuk mengurangi pengeluarannya. Terus yang ketiga itu untuk mendukung keputusan strategis. Jadi memberikan data biaya yang detail untuk perencanaan anggarannya itu dan pengambilan keputusannya. Lanjut kalau misalkan buat kekurangan di analisis rantai nilai itu, yang pertama butuh waktu dan sumber daya. Nah, proses pemetaan aktivitas ini tuh ngebutuhin waktu dan tenaga ahli untuk dilakukan dengan baik. Terus yang kedua itu kesulitan dalam pengukuran. Jadi aktivitas tertentu itu mungkin sulit diukur secara kuantitatif, terutama dalam layanan berbasis pelanggan. Terus yang ketiga itu ada kurang fokus pada biaya. Jadi tidak memberikan informasi rinci tentang biaya yang terkait dengan setiap aktivitas. Nah, kalau misalkan yang activity based costing ya, yang ABC-nya itu, pertama implementasinya itu rumit. Jadi ngebutuhin data yang sangat detail dan sistem pelaporan yang baik, yang mungkin sulit diterapkan di perusahaan kecil. Terus yang kedua ini tuh biaya implementasinya tinggi. Jadi proses perhitungan dan pemeliharaan sistem ABC ini dapat mahal. Yang ketiga itu resistensi internal. Jadi karyawan ini mungkin tuh enggan gitu dengan perubahan sistem karena memerlukan adaptasi yang signifikan. Lanjut yang keenam itu ada tahap analisis program yang sedang berjalan. Nah, yang pertama ini tuh kita identifikasi program yang sedang berjalannya itu kayak gimana. Jadi kita tuh nyatet semua program yang sedang dilaksanakan oleh perusahaan dan mastiin kalau misalkan daftar tersebut tuh mencakup program utama dan pendukung. Terus yang kedua itu kita mengumpulkan data dan informasi. Jadi kita ngumpulin nih informasi terkait program kayak misalkan biaya, durasi, hasil yang dicapai, serta feedback dari tim yang terlibat atau pelanggan. Nah, terus yang ketiga ini tuh kita evaluasi bisa dengan metode rantai nilai. Jadi kita tuh pecah program itu menjadi aktivitas-aktivitas kecil. Terus kita temuin lah aktivitas mana yang langsung memberikan nilai bagi pelanggan atau organisasi dan mana juga yang tidak. Terus yang keempat itu bisa dengan perhitungan biaya ABC. Jadi itu kita alokasiin biaya untuk setiap aktivitas dalam programnya ini berdasarkan sumber daya yang digunakan. Nah, ini tuh bisa ngebantu mengetahui aktivitas mana yang paling mahal dan kontribusinya terhadap hasil program. Terus yang kelima itu bisa dengan penilaian kendala dan peluang. Jadi kita tuh mengidentifikasi masalah yang menghambat program serta peluang untuk perbaikan atau pengembangan. Yang keenam ini tuh pengambilan keputusan dan rekomendasi. Jadi berdasarkan hasil analisis tadi, kita memutuskan kalau misalkan program mana yang harus dilanjutkan, dihentikan, atau dioptimalkan. Jadi proses ini tuh ngebantu perusahaan mastiin bahwa sumber daya ini tuh digunakan untuk program yang benar-benar mendukung tujuan strategisnya tadi. Nah, terus ini ada terakhir contoh kasus. Jadi sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada pendidikan ini telah menetapkan visi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Nah,
Tapi setelah melakukan analisis rantai nilai, ditemukanlah kalau misalkan aktivitas pengiriman materi pelatihan ini tuh memberikan nilai tambah tinggi. Sedangkan koordinasi administratifnya itu memakan banyak biaya tanpa kontribusi yang signifikan. Dengan metode EBC, biaya administratif ini tuh dialihkan untuk memperkuat aktivitas utama. Nah, jadi hasil dari analisis program ini tuh didapatkanlah temuan kalau misalkan programnya ini tuh perlu fokus pada aktivitas bernilai tambah. Terus aksinya itu dengan meningkatkan efisiensi aktivitas pendukung dan mengalokasikan anggaran dengan lebih efektif. Kesimpulan dari materi ini yaitu analisis program yang sedang berjalan memiliki peran penting dalam perencanaan strategis organisasi. Hasil dari analisis ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki atau menyempurnakan strategi yang telah ditetapkan, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil itu selaras dengan tujuan jangka panjangnya. Terus juga analisis program ini tuh membantu dalam pemetaan prioritas, jadi menemukan program mana yang sebaiknya dilanjutkan, dihentikan, atau ditingkatkan berdasarkan kontribusinya terhadap nilai dan efisiensi. Terus terakhir, evaluasi efektivitas program ini tuh memungkinkan organisasi untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut mendukung visi misi yang telah ditetapkan, sehingga dapat terus beradaptasi dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.